mau bahas seputar perjalanan karir kamu dalam dunia bulu tangkis pastinya ya Mei. Kita mau tanya-tanya sih beberapa hal. Yang pertama itu gimana sih Mei kalau misalkan boleh kamu ceritakan perjalanan Aprilia Mega Ayu Swastika tuh dari dulu di dunia bulu tangkis sampai tadi memenangkan final Sirnas C 2022 itu seperti apa? Tapi sebelum itu Kalau diceritain detail dari awal tuh kan panjang banget ya. Jadi singkat-singkat aja. Mega pertama kali main badminton itu umur 6 tahun. Udah mulai ikut latihan di klub Garuda Tangkas Indramayu. Sampai di umur 11 tahun Mega coba-coba buat seleksi di salah satu klub yaitu Axis Badminton Club. Mega di sana selama 8 tahun, tapi totalnya itu 8 tahun. Tapi di 2016 itu Mega sempat berada di Platnas selama 2 tahun. Keluar dari Platnas, Mega juga masuk di salah satu klub yang ada di Kalimantan Timur. Dan sampai akhirnya sekarang Mega berada di klub Indo Prima gitu. Oke, berbicara sedikit soal di Platnas nih, Mega nih. Yeah. Mega kan tadi kan udah disinggung tuh sekian tahun di Platnas gitu dan kalau dalam hitungan tahun kan artinya bukan sesuatu yang menurut kita singkat lah ya gitu. Gimana sih Mei rasanya berkiprah di Platnas itu? Luar biasa sih Mas, karena semua impian atlet di Indonesia itu adalah masuk Platnas, dan Mega salah satu orang yang beruntung bisa masuk dalam Platnas kayak gitu. Mega selama 2 tahun itu dikirim pertandingan ke luar negeri, kalau nggak salah itu 3 kali, yaitu Malaysia, India, dan yang terakhir itu bentar Mas, Malaysia dan India. Kayaknya cuman Malaysia dan India deh. Junior. Seingat Mega junior. Tapi kamu pernah main IC ya? Pernah main IC itu di Indonesia Mas. Oh iya. Jadi Mega dikirim selama 2 tahun ke luar negeri itu hanya 2 kali. Seperti itu. Oke, berarti selama Platnas itu hanya 2 kali di Malaysia dan India ya? Iya, Seperti betul. itu. Oke. Mega didegradasi itu di 2018 awal Januari. Kenapa bisa didegradasi? Mungkin karena Mega masih kurang sekali untuk prestasinya untuk Indonesia, seperti itu. Oke. Kemudian kita bahas soal Mega ini kan sempat mengikuti Liga Eropa, Liga Swedia, sorry. Iya, Liga Eropa di Swedia. Nah itu bisa diceritakan nggak sih awal mulanya kenapa kamu bisa ikut liga itu gitu? Seperti apa nih? Kalau pertama kalinya itu karena emang orang Swedianya itu mencari bukan kekurangan sih, membutuhkan single putri dan single putra. Pada awalnya yang udah dapet itu single putranya. Nah dari temen itu mereka ditawarin buat kayak lo mau nggak nih main di Liga Eropa, tapi lo harus ngajuin CV-nya dulu, dilihat dulu segala macamnya kayak gitu. Akhirnya Mega ngajuin CV segala macamnya di ACC dan akhirnya berangkat ke Swedia seperti itu. Oke. Tadi kita bahas tentang Liga Eropa di Swedia itu, terus kita sedikit bahas agak menyimpang ini sebenarnya nih. Ini pertanyaan yang sangat sensitif by the way. Gimana ceritanya bisa kamu itu nyasar ke Lampung? Awalnya itu karena setelah degradasi di Platnas itu kan Mega dibalikin ke klub asal, yaitu Axis Badminton Club. Setelah itu mau ada apa Mas namanya, bukan Porprov tapi Porwil. Nah, Sumatera. Porwil Sumatera, dan waktu itu yang nawarin itu ada 2 daerah, 2 provinsi, yaitu Lampung dan Kaltim. Tapi pada saat itu yang prosesnya lebih cepat dan segala macam itu Lampung, kayak lebih menjanjikan. Akhirnya Mega ambil yang lebih cepat dan pasti, yaitu Lampung gitu Mas. Oke. Nah terus juga masih bahas soal Lampung ya.
Ini di Lampung itu kan kamu itu di kalau kalau misalkan koreksi ya kalau salah ya, dipersiapkan untuk main pon, Ya, bener kan ya? betul. Dan pada saat itu kebetulan kamu itu cedera. Iya. Sorry, cederanya itu di pas di ponnya ya. Nah, kalau pas di ponnya itu gara-gara kamu cedera itu apa efek yang ditimbulkan ke permainan kamu nih? Untuk sekarang. Ketika pada saat itu. Oh, jadi itu pertama kali kena cederanya itu hari pertama main bergu. Gitu. Pada saat itu agak kegelincir gitu loh pas ngambil bola depan. Setelah itu kok berasa sakit, terus malamnya bengkak. Setelah itu kan ada briefing gitu buat evaluasi sama main siapa yang main dimainin besok. Nah pada saat malam itu Mega udah ngomong kaki Mega bengkak dan beneran bengkak pada saat itu. Cuman Mega bilang gimana ya baiknya, soalnya kaki Mega bengkak, sedangkan Mega harus main juga di perorangan yaitu tunggal dan ganda pada saat itu. Dan tim tetap nyuruh Mega buat bermain di besoknya, walaupun pada saat itu kondisi kaki Mega bengkak. Oke, terus dampaknya ada nggak kalau kita bicara soal dampak? Biasanya nih kalau misalkan biasanya kalau kita udah injury gitu pasti ada dampak yang dirasakan setelah permainan dan itu bisa jadi jangka panjang gitu kan. Nah, ke Mega sendiri ada Betul. nggak sih yang dirasakan? Pokoknya pada saat itu kan Mega tetap harus main setiap hari kan, tanpa ada jeda waktu istirahat. Setelah Mega tuh itu setiap hari tuh minum obat anti nyeri pada saat itu, mau nggak mau. Habis itu juga akhirnya dilarikan ke rumah sakit karena kaki udah bener-bener nggak bisa lurus. Udah nggak bisa lurus, udah nggak bisa jalan juga. Dilariin ke rumah sakit selama 2 hari. Pas pulang itu kan masih pakai tongkat tuh. Udah nggak bener-bener nggak bisa jalan, jadi pulang dari Papua ke Lampung itu pakai tongkat. Setelah itu di Lampung itu dianjurin ke rumah sakit buat MRI. Udah MRI segala macem, emang disuruh rest selama 3 bulan, rest total. Yang buat agak sedih itu karena dari menemani buat ke rumah sakit sama sekali. Jadi benar-benar ke rumah sakit sendiri, malah minta bantuan orang lain buat nganterin karena waktu itu Mega berada di Bandar Lampung dan rumah sakitnya ada di Natar. Dan menurut Mega itu kan jauh banget ya. Jadi nggak ada yang nemenin dari. Oke, tapi ada nggak sih yang efeknya itu sampai ke detik ini kamu rasakan dari kejuaraan ke kejuaraan gitu sampai di Sirnas kemarin itu ada nggak sih dampak dari cedera dulu itu? Pasti kalau lutut itu menurut Mega nggak bisa sembuh total mas, karena pasti nantinya bakalan keulang lagi sakitnya, apalagi ya kambuh, entah karena salah posisi pas gerak atau karena berat badan naik terus paksain main kayak gitu, biasanya pasti bakalan keulang lagi sakitnya kayak gitu. Oh, oke. Terus apa ya? Kita sekarang geser lagi ke pertanyaan yang lebih menyimpang lagi gitu terkait apa yang baru-baru ini Mega achieve lah. Achievement Mega bukan di apa Sirnas tapi achievement di brand ambassador. Nah, Mega ini kan sekarang udah jadi BA-nya Eagle kan? Ya, Itu bisa betul. diceritain nggak, Me? Perjalanan pertama jadi BA-nya Eagle itu seperti apa sampai sekarang kamu laga ke laga itu bawa nama Eagle? Berawal dari tanpa sponsor sama sekali, terus mengajukan ke Indoprima untuk jadi sponsor Mega pada saat pertandingan Indoprima Open itu 2022. Mega bawa Indoprima karena salah satu sponsor di pertandingan tersebut tuh Eagle kan. Nah setelah itu Mega juara di situ. Mega nge-tag Eagle waktu saat itu, dan ada feedback ke Mega dari pihak Eagle itu nge-DM Mega minta nomor WhatsApp segala macem, tapi pada saat itu terhenti di situ aja.
Berapa minggu kemudian Mas Farid ngechat Mega buat mau ngajuin ya Mas ya, ngajuin sponsor ke Eagle. Mega bilang juga bahwa dari pihak Eagle itu udah pernah ngehubungin Mega. Jadi Mas Farid sounding lagi ke pihak Eagle, terus dari pihak Eagle baru menghubungi Mega kembali buat meresmikan untuk menjadi brand ambasadornya Eagle seperti itu. Sejak saat itu kamu jadi secara resmi atau official gitu. Iya, betul. Brand ambassadornya Eagle. Bro, ini kan Mega ini sekarang sudah ada dan resmi menjadi atlet Indoprima Badminton. Betul. Itu setelah sebelumnya itu atlet Kaltim kan gitu bersama Ian Kasela. Gue pengen tanya, apa sih alasan kamu itu merekrut Mega menjadi a part of Indoprima Badminton Club? Saya cerita sedikit tentang Indoprima Badminton Club terlebih dahulu ya. Jadi Indoprima Badminton Club kan baru lahir di bulan Agustus tahun 2020. Jadi kita baru berjalan sekitar 2 tahun. Jadi atlet-atlet yang asli binaan Indoprima itu kan masih rata-rata usia dini ya. Jadi masih yang usia 8, 10 tahun itu yang produk asli Indoprima. Dan itu kan membutuhkan waktu yang masih lama sekali untuk bisa diorbitkan di level nasional dan internasional ya. Jadi jujur saja saya tidak cukup sabar untuk menunggu anak-anak asli Indoprima untuk bisa tampil di level nasional dan internasional. Jadi kebetulan kemarin ketemu Mega. Jadi belum lama juga sebenarnya kenalnya ya, ya. Baru di bulan Agustus kemarin kan Mega memang mengajukan diri untuk tampil di Indoprima Open membawa nama Indoprima. Nah, setelah itu saya minta tolong sama Mega satu kali untuk menemani salah satu atlet Indoprima untuk main di Sirnas di Bandung. Yaitu nemenin Kirani waktu itu. Jadi setelah di Bandung, terus ternyata lanjut lagi satu pertandingan di Palangkaraya. Lalu setelah itu saya sempat ngechat ke Mega, Me, kalau gimana sih waktu itu? Me, kamu masih pingin nggak kalau main di turnamen BWF? Saya nanya seperti itu kan, terus dijawab sama Mega, kalau ada kesempatan, kenapa enggak Mas? Kamu bilang gitu kan? Iya. Jadi itu kalau nggak salah sekitar bulan September, ya sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, mulai dari situlah baru saya tawarkan Mega untuk resmi bergabung di Indoprima. Artinya ID PBSI-nya Mega pun ikut pindah ke Indoprima seperti itu. Kemudian kita tahu bahwa ngurusin mutasi atlet itu tidaklah mudah gitu kan. Ada sekelumit proses yang juga pastinya menyertai itu semua gitu. Bisa diceritakan nggak ke kita itu gimana sih proses mutasi Mega ini? Jadi sebelum memindahkan Mega, saya sudah pernah memindahkan satu orang atlet juga dari klub lain ke Indoprima, dan itu hanya memakan waktu kurang dari 24 jam. Kirani kan salah satu atlet Indoprima kan sebelumnya dari klub lain. Jadi waktu itu prosedurnya hanya kami menghubungi klub lamanya, lalu sudah deal, klub lamanya membuatkan surat mutasi, lalu klub lamanya memberikan surat itu ke Pengprov, dan lalu Pengprov yang akan mengurus surat itu sampai akhirnya ID atletnya pindah. Jadi itu memakan waktu kurang dari 24 jam. Nah, nggak tahu kenapa kemarin saat proses pemindahan ID-nya Mega ini ternyata memakan waktu lebih dari 1 bulan ya Mega ya? Iya, kurang lebih 1 bulan. Jadi di awal itu sekitar bulan September dan baru selesai di bulan Oktober. Jadi sebelumnya kan Mega ini ada di klub namanya Resimen Waluh di Kalimantan. Kalau sesuai prosedur dari PBSI, sebenarnya kan kalau kita mau berpindah ID itu ada administrasi. Jadi ada biaya administrasi gitu yang sudah ditentukan oleh PBSI. Tapi alhamdulillah ternyata kemarin dari klub Mega yang di Kalimantan nggak ada minta administrasi sama sekali. Jadi free pindah ke Indoprima secara free. Tetapi yaitu problemnya
sampai sudah setengah frustasi gitu loh. Setengah frustasi untuk kenapa sih ini kok nggak selesai-selesai ini ID. Seminggu 2 minggu kita coba follow up terus, ada aja kendalanya. Sampai selain saya berkomunikasi dengan Mega, berkomunikasi juga dengan klub lamanya, sampai pada titik saya juga menghubungi orang PBSI pusatnya secara langsung melalui email dan WA. Email kalau nggak salah waktu itu masih email. Ternyata di situ ada sebuah miskomunikasi besar. Miskomunikasi besar yang membuat Mega ini nggak selesai mutasinya gitu. Jadi klubnya Mega ini di SI PBSI yang tercatat adalah PB Resimen Waluh. Tapi di surat mutasinya Mega itu tulisannya manual, PB manual. Yang mana sebenarnya manual itu adalah singkatan dari Resimen Waluh. Tetapi kan ya wajar gitu kan, PBSI juga nggak tahu kalau itu adalah singkatan dari Resimen Waluh. Jadi alasan kenapa waktu itu tidak segera diproses karena ada ketidaksinambungan gitu antara apa yang ada di database PBSI dengan yang ada di surat mutasinya. Yang satu Resimen Waluh, yang satu manual. Jadi selama 1 bulan itu nggak ketemu. Sampai akhirnya saya lupa gimana ceritanya, akhirnya mereka tahu gitu loh bahwa manual ini adalah singkatan dari Resimen Waluh. Dan setelah mereka tahu bahwa itu singkatan, ya sama seperti yang sebelumnya, 1 hari selesai gitu. Jadi Mega ini baru resmi pindah di bulan awal Oktober kalau nggak salah. Officially menjadi a part of Indoprima Badminton Club family ya berarti ya? Iya, di awal Oktober setelah 1 bulan proses. Oke. Next, kita sama serupa dengan tadi yang gue tanya di awal ke Mega, apa rencana dia ke depan kan gitu. Nah, kalau dari klubnya sendiri, rencana Indoprima Badminton Club yang namanya mulai berjaya di tanah legenda gitu kan. Itu akan menjadikan Mega ini seperti apa dan akan membawa Mega ini kemana? Sebenarnya seperti yang waktu itu saya chat ke Mega di saat pertama itu. Apa isi chatnya? Mei, kalau ada tawaran main kejuaraan BWF, kamu masih mau apa enggak? Dan saat itu kan Mega jawab kalau ada kesempatan kenapa enggak? Iya. Jadi sebenarnya sesuai planning awal, saya pingin Mega ini berangkat ke turnamen-turnamen BWF. Artinya level internasional seperti itu. Kalau ternyata menjadi juara di Sirnas ini, sejujurnya itu dari awal nggak ada planning sama sekali untuk main di Sirnas Cilegon ini. Bahkan kepastian main di Sirnas Cilegon ini baru Hamin berapa ya, Mei ya? Pokoknya sudah Hamin 1 pendaftaran tutup. Hamin 1 pendaftaran tutup baru akhirnya terkonfirmasi Mega akan main di Sirnas. Karena sebelumnya kan memang posisi Mega lagi di Jakarta. Jadi memang benar-benar nggak siap untuk pertandingan seperti itu. Jadi kalau ditanya rencana ke depan sebenarnya masih sama dengan planning awal. Jadi Mega ini akan insya Allah di 1-2 tahun ke depan akan berangkat ke beberapa turnamen BWF. Tapi ya itu sebenarnya juga tergantung dengan Meganya sendiri. Karena kan kita tahu sendiri Mega kan di luar bulu tangkis juga sekarang lagi sibuk-sibuk banget nih kayaknya nih. Kuliah, terus ada kerja, ada Muli Mahanai, ada ambasador klinik kecantikan. Ya kan, jadi memang kegiatannya cukup padat sebenarnya. Jadi ya kalau dari Indoprima sebenarnya ya masih memberikan kesempatan selama, betul kata Mega tadi, 1-2 tahun ke depan untuk dia berkarir. Tapi ya itu harus kita konfirmasi lagi ke atletnya karena kesibukan dia. Oke. Ini obrolan ini sangat-sangat menarik sih menurutku. Tapi kita coba geser ke yang memang baru hangat-hangat ini lagi. Kita pasti udah tahu kan pertanyaannya kan? Cengar-cengirnya pasti udah tahu nih. Jadi tempo hari saya sempat melihat lini masa sosial media saya, yaitu Twitter gitu kan. Dan saya melihat di situ ada yang viral gitu kan. Seorang Miftah Farid Lutfianto, tweetnya itu dia bukan bikin tweet aja tapi dia bikin thread ya gitu kan. Itu di
it sucks man. Apa yang membuat seorang Miftah Farid Lutfianto bereaksi keras akan aturan PBSI yang ya gue orang awam di bulu tangkis, tapi apa yang menyebabkan kamu itu bereaksi sangat keras seperti itu? Jadi itu bermula saat setelah Mega sudah resmi menjadi part of Indoprima, kan saya langsung menghubungi Mega, Mei, ini pilihan-pilihan pertandingan BWF, kira-kira kita mau berangkat yang mana nih, kita diskusi gitu loh. Jadi waktu itu pilihannya ada Vietnam, ada dan ada South Africa. Kalau Vietnam sama itu kan pertandingannya kan di Asia. Kita tahu sendiri bulu tangkis di Asia sudah sangat kuat di luar Indonesia ya. Jadi bisa dibilang kalau Mega berangkat ke di atas kertas maksimal hanya round 2 atau round 3. Karena masih nyari poin ya Mas. Iya betul, karena dan mungkin juga pasti kan merangkak dari kualifikasi ya, karena Mega kan saat ini posisinya belum punya poin BWF. Nah setelah diskusi itu akhirnya saya memutuskan untuk Mega berangkat ke South Africa Future Series. Jadi Future Series adalah level pertandingan terendah di dalam kalender resmi BWF gitu. Nah untuk yang rame-rame itu, sebelumnya saya harus jelaskan dulu tentang level-level pertandingan BWF ya. Oke, maaf. Jadi level tertinggi pertandingan bulu tangkis di BWF itu kan BWF Super 1000. Yang kita tahu ada All England, ada Indonesia Open, itu kan level tertinggi. Lalu bawahnya ada Super 750. Bawahnya lagi ada Super 500. Ada lagi Super 300, Super 100. Lalu ada International Challenge, International Series, dan baru paling bawah itu Future Series. Jadi kemarin planning untuk ngirim Mega ke South Africa itu benar-benar kita mulai karir dari nol, dari turnamen paling bawah dan di negara yang bisa dibilang bulu tangkisnya bisa dibilang sepi gitu ya. Saya pingin Mega berangkat ke South Africa karena kita tahu South Africa nggak banyak gitu loh pemain Asia Eropa yang berpartisipasi di kejuaraan tersebut. Apalagi itu kan kejuaraan paling rendah ya, Future Series. Ya, tetapi setelah saya mendaftarkan Mega ke PBSI untuk nantinya PBSI mendaftarkan ke BWF, ternyata setelah saya konfirmasi Mega tidak bisa bermain di South Africa Future Series dengan alasan ranking Mega tidak mencukupi persyaratan yang ditetapkan oleh PBSI. Itu menurut saya hal yang sangat nggak masuk akal dan nggak bisa dipikir pakai logika gitu loh. Orang itu kan untuk main di level rendah, di Future Series, di International Series, itu kan tujuannya nyari poin, nyari ranking, bukan nyari prize money loh. Prize money kejuaraan International Series itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan tiket pesawat yang kita keluarkan untuk pergi ke negara tersebut. Jadi Mega main di South Africa Future Series itu benar-benar murni mau memulai karir dari nol, mencari poin dan ranking. Masa syaratnya harus punya ranking? Kan nggak make sense gitu loh. Jadi memang PBSI mulai dari sekitar bulan Oktober kemarin itu punya regulasi baru. Jadi sebelumnya semua pemain profesional itu artinya yang di luar pelatnas itu kan bebas gitu ya, mau mendaftarkan diri di kejuaraan BWF manapun kan bebas ya, tetap melalui PBSI, tapi artinya turnamen manapun kan pasti didaftarkan. Tapi mulai dari Oktober kemarin PBSI mempunyai aturan baru. Jadi untuk mengikuti sebuah kejuaraan BWF itu dia harus punya ranking sekian. Itu berbeda setiap levelnya. Dan anehnya untuk mengikuti level Future Series, regulasi terbaru dari PBSI ini harus memiliki ranking 400 BWF. Padahal Future Series itu kan turnamen dengan level paling rendah. Masa untuk mengikuti kejuaraan paling rendah syaratnya harus punya ranking? Terus jalannya dari mana? Nah, terus bagi atlet yang baru memulai karir atau yang rankingnya di bawah 400 tuh sekarang mau melanjutkan karir atau memulai karir dari mana gitu loh. Sedangkan level terendahnya aja tuh kita nggak bisa ikutin gitu ya Mas ya. Iya, sedangkan kita untuk bermain di level terendah pun kita tidak diizinkan. Saya sudah mengkonfirmasi itu, mencoba menanyakan itu ke 3 staf PBSI melalui email, melalui DM Twitter, dan melalui WhatsApp. Dan sebenarnya
3 orang yang saya hubungi ini nggak ada satupun yang bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan masuk akal itu. Oke, kita bahas lebih lebih frontal lagi gitu. Apakah ini jalan PBSI untuk mematikan karir atlet-atlet yang bisa dibilang potensial, yang pro tapi non pelatnas? Kalau statement resmi dari PBSI itu nggak ada. PBSI nggak mengeluarkan statement resmi kenapa mereka mengeluarkan regulasi baru ini. Tapi kemarin sempat melihat berita-berita yang beredar di sosial media, katanya salah satu alasan PBSI membuat regulasi ini adalah meminimalisir kemungkinan orang-orang berjudi. Jadi kita tahu sekitar 1 tahun yang lalu kan ada beberapa atlet Indonesia yang bukan dicurigai, Ding. Sudah terbukti lah. Beberapa atlet profesional Indonesia tuh terbukti melakukan skandal match fixing. Jadi itu membuat Federasi Bulu Tangkis Indonesia PBSI mendapatkan sanksi atau denda yang cukup besar dari BWF. Jadi itu yang membuat PBSI membuat regulasi baru ini. Namun sayangnya regulasi baru ini bukannya meminimalisir match fixing tapi justru mematikan karir atlet-atlet profesional gitu loh. Jadi kembali lagi ke yang tadi, saya sudah menghubungi orang PBSI yang pertama itu via email. Jadi saya tanya gini, selamat siang, saya Farid dari Indoprima Badminton Club. Saya mau mengkonfirmasi bahwasanya beberapa hari yang lalu saya mendaftarkan atlet saya Aprilia Mega Ayu Swastika ke kejuaraan South Africa International dengan level Future Series. Pertanyaan saya, apakah atlet saya dapat didaftarkan ke kejuaraan tersebut? Itu kan karena sebelumnya saya mendaftarkan Mega ke turnamen di Malang International Challenge, itu ternyata Mega nggak didaftarkan gitu. Nah, ini saya menanyakan apakah Mega bisa berangkat ke Future Series di South Africa. Ternyata respon dari PBSI cukup cepat sebenarnya via email itu, jadi nggak lama langsung dibales dan jawabannya singkat, padat dan jelas. Mohon maaf, atlet tersebut tidak bisa didaftarkan karena tidak memiliki ranking BWF. Mohon maaf, atlet tersebut tidak bisa didaftarkan karena tidak memiliki ranking BWF. Saya bacanya jujur aja bingung gitu loh. Kok bisa nggak bisa didaftarkan ke sebuah turnamen level terbawah dengan alasan tidak punya ranking? Padahal tujuan kita mengirim atlet ke kejuaraan tersebut kan untuk mencari ranking. Kok sudah diberi syarat harus punya ranking gitu kan? Jadi ini sambil baca emailnya ya biar jelas. Jadi pertama itu saya mengirim email ke PBSI. Jadi bunyinya seperti ini. Selamat siang, perkenalkan saya Miftah Farid Lutfianto, manajer dari Indoprima Badminton Club Lampung. Beberapa hari lalu saya sudah mendaftarkan atlet saya ke South Africa International dengan level Future Series melalui SIPBSI. Atlet tersebut atas nama Aprilia Mega Ayu Swastika, ID BWF sekian. Izin bertanya dan mengkonfirmasi, apakah atlet tersebut bisa didaftarkan ke kejuaraan South Africa International? Karena kemarin saat saya mendaftarkan atlet tersebut ke kejuaraan Malang Indonesia International Challenge, saya sudah daftar via SIPBSI, tetapi ternyata pada akhirnya tidak terdaftar di kejuaraan tersebut. Terima kasih. Lalu dibalas oleh tim PBSI, mohon maaf atas nama atlet tersebut di atas tidak lolos atau tidak bisa didaftarkan karena tidak memiliki ranking BWF. Langsung saya balas lagi. Mohon maaf, izin bertanya. Lalu bagaimana cara agar atlet profesional non-pelatnas yang saat ini tidak memiliki poin bisa mendapatkan poin BWF? Kalau kami tidak diizinkan untuk mengikuti turnamen BWF bahkan di level terendah sekalipun dalam kurung Future Series. Jawabannya lagi-lagi mereka tidak bisa menjawab. Bersurat saja Pak ke Sekretariat PPPBSI. Karena bidang SI hanya menjalankan PO dan PO ini adalah PO dari Binpres. Setelah dibalas itu langsung saya tanyakan, selamat pagi, apakah ada email untuk Sekretariat PP agar kami dapat mengirimkan email ke Sekretariat PP? Karena saya lihat di prospektus kejuaraan South Africa tersebut, closing pendaftaran di BWF masih di tanggal 1 November.
artinya masih ada waktu untuk didaftarkan. Terima kasih. Saat itu posisi ada di tanggal 30 Oktober. Jadi saya kirim email itu H-2 closing pendaftaran turnamen. Lalu di tanggal 1 di hari terakhir pertandingan, di hari terakhir pendaftaran, saya berkirim lagi email ke PBSI, bunyinya seperti ini. Selamat pagi, hari ini adalah hari terakhir pendaftaran kejuaraan BWF South Africa International. Kemarin saya sudah mengirim email ke Sekjen PBSI namun tidak ada balasan. Pada kesempatan terakhir hari ini, kami sekali lagi memohon agar atlet kami dapat didaftarkan di kejuaraan level Future Series tersebut. Saya sudah membaca perihal PO dari Binpres yang menyebutkan bahwa untuk mengikuti kejuaraan level Future Series, atlet diharuskan memiliki ranking BWF minimal ranking 400. Mohon maaf jika mengikuti aturan tersebut. Lalu bagaimana atlet-atlet yang saat ini rankingnya di bawah 400 atau bahkan tidak memiliki ranking bisa mendapatkan poin BWF dan berkarir secara profesional? Jika kami ingin berpartisipasi di kejuaraan BWF level terendah saja tidak diizinkan. Mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Itu di tanggal 1 pagi dan ternyata tidak dibalas. Karena tidak dibalas dan itu adalah hari terakhir pendaftaran, saya memberanikan diri untuk langsung menghubungi via WhatsApp. Bunyinya seperti ini. Assalamualaikum, selamat siang. Jadi tadi email adalah di pagi hari ya, dan WhatsApp ini adalah di siang hari. Perkenalkan, saya Miftah Farid, manajer dari Indo Prima Badminton Club Lampung. Sebelumnya saya mohon maaf karena harus menghubungi Bapak via WhatsApp. Karena ini cukup urgent Pak, dan sejak beberapa hari lalu saya sudah komunikasi via email ke alamat email SI PBSI dan Sekjen PBSI. Namun ketika saya follow up kemarin dan hari ini, saya belum mendapatkan balasan. Sehingga saya harus menghubungi Bapak via WhatsApp pribadi. Jadi seperti ini Pak, beberapa waktu lalu saya sudah mendaftarkan atlet saya atas nama Aprilia Mega Ayu Swastika ke kejuaraan BWF South Africa International via SI PBSI. Namun saat saya konfirmasi via email ke SI PBSI, saya diberi kabar bahwa atlet saya tidak bisa didaftarkan dengan alasan atlet tersebut tidak memiliki ranking BWF. Berhubung hari ini adalah hari terakhir pendaftaran kejuaraan tersebut di BWF, saya izin menanyakan kembali Pak, apakah atlet saya bisa didaftarkan di kejuaraan South Africa International? Terima kasih. Itu posisi adalah jam 11.37, artinya 11 jam menuju closing pendaftaran. Lalu dibalas, iya Pak, atlet Bapak tidak bisa didaftarkan di kejuaraan tersebut karena tidak lolos verifikasi ranking BWF. Lalu saya balas lagi, kalau karena ranking, saya sebenarnya sudah baca PO terkait pengiriman atlet ke kejuaraan internasional. Di situ tertera bahwa jika mau berpartisipasi di level Future Series, maka atlet harus memiliki ranking BWF minimal ranking 400. Lalu bagaimana dengan atlet-atlet profesional yang saat ini tidak memiliki poin, Pak? Bagaimana caranya agar mereka bisa mendapatkan poin BWF jika mereka tidak diizinkan bermain di level terendah sekalipun? Dijawab lagi sama beliau, iya Pak, sebelumnya saya minta maaf karena kami dari SI PBSI hanya menjalankan PO yang ada di PBSI. Kalau Bapak bertanya perihal keabsahan dan SI, kami bisa menjelaskan dan bisa merevisinya. Tapi kalau Bapak menanyakan tentang PO kejuaraan internasional ini, silakan Bapak mengirimkan saran atau surat ke PP PBSI perihal keberatan ini. Karena kami bukan di posisi yang bisa memutuskan dan menjawab akan hal ini. Lalu saya tanya, nanti saya akan coba bersurat atau mengirim email ke Sekjen PP PBSI Pak. Tapi sekali lagi saya mohon maaf, jika kita mengikuti PO dari Binpres tersebut, tentu saja atlet-atlet non-pelatnas yang saat ini belum memiliki ranking BWF sudah pasti tidak bisa memulai atau melanjutkan karirnya ke jenjang profesional. Karena kami tidak diberi izin untuk mencoba mencari poin bahkan di level paling rendah atau Future Series sekalipun. Lalu, ini jawaban yang sebenarnya cukup bagus. Dijawab sama beliau, iya Pak, kami mengerti sekali perihal hal tersebut. Dan kami, dari bidang kami pun sudah memberi masukan ke bidang terkait. Mohon maaf sekali lagi Bapak. Lalu saya jawab, baik Pak,
semoga PBSI segera mendapatkan solusi terbaik untuk masalah ini. Terima kasih atas informasinya, dan apabila ada keajaiban dari atasan, mohon siang ini atlet kami dapat bisa didaftarkan ke kejuaraan tersebut, karena closing pendaftaran hanya tersisa 10 jam lagi. Sekali lagi atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Itu jam 12.13 dan belum selesai sampai di situ. Saya masih memperjuangkan 1 kali lagi untuk bisa didaftarkan ke South Africa International. Jam 18.50 saya kembali mengirimkan WA ke pengurus PBSI yang tadi. Selamat malam Pak, mohon maaf malam-malam mengganggu. Ini usaha saya yang terakhir untuk memperjuangkan atlet saya untuk bisa berpartisipasi di kejuaraan BWF South Africa International. Tadi siang saya sudah mengirimkan email ke Sekjen PPPBSI dan menanyakan bagaimana cara agar atlet yang saat ini belum memiliki ranking BWF bisa mendapatkan poin dan ranking BWF. Namun sayangnya email saya tidak dibalas. Apakah bisa Pak, jika malam ini saya memohon sekali lagi untuk bisa didaftarkan terlebih dahulu ke BWF? Sembari selama beberapa hari ke depan saya akan mengirimkan surat resmi ke kantor PBSI serta akan berusaha yang lain untuk dapat berkomunikasi dengan bagian Binpres. Apabila sampai tenggat waktu batas withdrawal atlet, kami tetap tidak diizinkan untuk berpartisipasi di kejuaraan tersebut, atlet kami bisa langsung di-withdrawkan saja, Pak. Yang terpenting sampai deadline waktu malam ini, atlet saya bisa terdaftar terlebih dahulu. Apakah bisa, Pak? Terima kasih banyak. Itu jam 18.50. Itu usaha terakhir menghubungi PBSI agar dapat mendaftarkan Aprilia Mega ke kejuaraan South Africa, namun ternyata tidak dibalas, dan sudah pasti saat MNQ itu keluar atau list peserta itu keluar, tidak ada nama Aprilia Mega di kejuaraan South Africa. Terus kita sambung tadi ya, obrolan yang sempat kepotong. Terus apa langkah ke depan yang bakal Anda lakukan sebagai orang yang selain nekat tapi juga terkadang kenekatannya itu membawa keberuntungan gitu kan? Apa yang Anda akan perjuangkan untuk atlet-atlet Anda ke depannya? Ya, jujur aja saya sangat terbantu dengan adanya Sirnas Cilegon ini, yang mana sebelumnya kan nggak ada di planning kami sama sekali ya, nggak ada di planning kita sama sekali, tapi ternyata eventnya pun mendadak. Lalu saya juga langsung kontak Megami, siap nggak? Ternyata dia bisa turun, dan alhamdulillah ternyata mereka bisa jadi juara di sini. Saya yakin sih PBSI pun yang pertama mereka pasti tahu bahwasanya Mega mendapatkan juara 1 di kejuaraan ini kan. Lalu saya juga percaya bahwa banyak sekali orang PBSI pun yang sebenarnya tidak pro dengan regulasi yang tadi itu. Dan saya juga sangat percaya bahwa regulasi itu nggak akan berumur panjang. Karena selain dari kita berdua, di klub-klub lain pun banyak sekali yang mengeluhkan tentang regulasi tersebut. Bahkan atlet-atlet dari klub besar pun mereka tidak didaftarkan oleh PBSI ke kejuaraan-kejuaraan internasional karena alasan yang sama. Dan saya yakin kalau kedepannya klub-klub ini makin banyak yang bersuara, lama-lama PBSI pun akan merubah regulasi itu dan akan balik ke regulasi sebelumnya. Karena ya kita bertanding pun kan tidak memberatkan PBSI sama sekali gitu. Kita benar-benar murni profesional dari luar. Jadi menurut saya tidak ada alasan sama sekali dari PBSI untuk menghalang-halangi karir atlet profesional untuk bisa berkarir di level internasional. Oke, baik. Itu dari sisi seorang manajer tim ya, manajer tim. Sekarang kita bergeser dari sisi seorang atletnya, menyikapi hal tersebut seperti apa? Coba Mega bisa utarakan singkat saja. Kalau menurut Mega, dengan regulasi sekarang yang ada, Mega sebagai atlet profesional sangat-sangat merasa dirugikan. Benar semua yang diomongin Mas Farid, kalau level terendah di kejuaraan internasional saja kita tidak bisa ikut, bagaimana kita mendapatkan poin untuk kejuaraan yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi intinya ya, semoga PBSI melihat video ini agar
mendengar saran dan kritikan dari kita atau orang-orang dari banyak klub atas keresahan-keresahan yang terjadi ini gitu. Oke, tadi sempat ada pertanyaan yang terlewatkan gitu, sepertinya lagunya Ceylon Seven. Kita ke Mas Farid terlebih dahulu. Mas Farid, ini dari segi manajer tim nih. Ini kan Indoprima ini bisa dibilang Indoprima Badminton Club ya. Bisa dibilang kejuaraan-kejuaraan yang diikuti itu biasanya hanya antar provinsi gitu kan. Level provinsi, sorry. Adapun level internasional atletnya tidak menang gitu kan. Sekarang bermodalkan kenekatan H-1 itu baru confirm dan segala macem tadi gitu kan. Itu dan bisa dibilang ini iseng-iseng 27 juta gitu kan. Seperti apa Mas tanggapannya Mas melihat atletnya ini cemerlang sekali? Ya, jujur saja saat melihat kalender PBSI tiba-tiba ada turnamen Cilegon yang mana ini juga memang dadakan ya. Saya langsung kepikiran wah, bisa banget nih Mega nih. Karena ini kan bukan yang dewasa bebas ya. Ini kan dewasa under 23 yang mana itu benar-benar pas usianya Mega. Jadi kelahiran maksimal kan 2000. Sedangkan Mega memang kelahiran tahun 2000. Jadi ini benar-benar pas banget, ini momennya untuk Mega bisa kembali lagi ke level Sirnas, karena dia 2 tahun mungkin hanya main di level mahasiswa di Lampung ya, yang tentu saja jelas nggak ada lawannya di Lampung. Tiba-tiba ada Sirnas yang U23. Wah, ini benar-benar pas banget untuk Mega. Makanya ya walaupun setengah dalam tanda kutip iseng, tapi ya tentu saja saya pribadi menaruh harapan yang besar untuk Mega bisa naik podium. Ya, bukan juara 1 tapi paling nggak bisa naik podium untuk menjadi podium pertama untuk Indoprima di level Sirnas. Tapi ternyata saat melihat drawing, ternyata pesertanya tuh hanya 9. Dan ya 9, dan Mega mendapatkan bye di babak pertama. Artinya 1 kali aja Mega menang itu kan udah podium. Dan itu pun sebenarnya saya kan kemarin posisi masih di Lampung ya. Itu menunggu kabar dari Mega ini sangat-sangat deg-degan, karena ya namanya momen pertama kali kan. Wajar lah, pasti ada sesuatu yang berdebar-debar gitu. Sampai saat Mega main jam 13.00 saya matikan HP. Jadi saya nggak mau tiba-tiba Mega ngabarin, Mas kalah. Nggak mau saking nggak maunya mendengar hal itu, saya sampai mematikan HP selama kurang lebih 45 menit. Jadi saya matikan HP dari jam 13.00 sampai jam kurang lebih 13.45. Baru setelah itu saya langsung buka sendiri web turnamen software melalui HP istri saya. Jadi saya nggak mau mendapatkan kabar dari Mega, tapi saya langsung cari kabar sendiri di turnamen software. Dan alhamdulillah ternyata Mega menang cukup telak dan menang 2 set langsung ya, alhamdulillah. Setelah melihat skor itu dan Mega ada di semifinal, saya langsung bilang sama istri saya, yuk ke Cilegon yuk, dekat, ini podium pertama nih. Jadi jujur aja di awal nggak ada rencana untuk kami berdua datang ke Cilegon gitu. Berhubung ini adalah podium pertama bagi klub kita, yang mana itu sangat spesial, jadi dan berhubung gak terlalu jauh juga, cuma nyebrang ke Cilegon, jadi saya memutuskan langsung berangkat berdua sama Wafa tanpa ngasih tahu kalian berdua bertiga di sini. Jadi ceritanya semacam surprise gitu. Bukan sidak ya? Ya setengah sidak, setengah surprise. Dan pada saat datang pun kan belum ngabarin sama sekali kan, sampai akhirnya di saat Mega masuk lapangan itu kan kebetulan streaming. Jadi di parkiran itu sempat streaming dulu sebentar, ngeliat gimana mainnya. Dan sebenarnya aja rencananya itu nggak mau langsung masuk ke lapangan mendampingi. Karena jujur aja nih ya, ini yang baru lagi jujur aja agak grogi gitu. Mendampingi Mega kan karena
biasanya kan saya mendampingi atlet-atlet usia 10 tahun, 12 tahun, paling paling besar kan yang remaja lah. Sedangkan Mega kan atlet senior yang mana juga mantan pelatnas. Ya tentu saja adalah rasa groginya sedikit itu pasti ada. Jadi kemarin itu planningnya masuk gor, saya mau diem dulu di tribun, mau nonton. Saya mau lihat game pertamanya Mega kira-kira gimana. Kalau memang sudah menang dengan meyakinkan di game pertama, saya nggak akan turun karena takutnya nanti kalau tiba-tiba turun justru merubah ritme permainan dia, nanti jadi berubah malah jadi nggak nyaman kan. Jadi kalau seandainya kemarin game pertama itu menang, saya rencana bakal stay di tribun. Tapi apabila Mega itu di game pertama kalah, baru tiba-tiba tuh surprise lagi, tiba-tiba datang ke pinggir lapangan untuk mendampingi di game kedua. Tapi ternyata pada saat kemarin masuk gor, nggak tahu kenapa tiba-tiba semacam dicegat gitu sama petugas. Mas mau kemana? Kalau Wafa kan kemarin langsung jawab langsung mau ke tribun. Tapi nggak tahu kenapa karena excited juga mungkin ya. Jadi saya langsung bilang saya official pak. Saya langsung bilang saya Spontan official, ya? Pak. Iya spontan aja saya official. Uhui. Itu atletnya lagi main gitu kan. Setelah saya bilang official kan lucu gitu loh kalau udah bilang official terus naik ke tribun kan. Iya, iya, iya. Kan lucu kan jadinya Iya. karena udah terlanjur bilang saya official. Akhirnya melipir lah lewat samping langsung datang ke lapangannya Mega, walaupun itu baru dapat sekitar 7 poin kalau nggak salah di set pertama. Seperti itu. Oke. Kalau ditanya perasaannya bagaimana sih ya itu tadi kita sangat excited karena ini pengalaman pertama. Saking excitednya secara mendadak pun saya langsung ngajak istri saya, yuk ke Cilegon kita tonton Mega. Jadilah hari ini di sini. Oke, thank you for the surprise ya bro. Ya, Sekarang kita geser ke Mega. Tik 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 tik. Me, sebelum kita nanyain seberapa seriusnya kamu di dalam dunia badminton gitu itu kan. Tapi kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang paling sederhana. Gimana perasaannya ketika tahu di poin kalau nggak salah ke-7 itu seorang Miftah Farid tiba-tiba duduk gitu, dan bukan hanya kamu yang dikecoh gitu, tapi aku juga gitu, Mi. Itu gimana, Mi? Apa yang kamu rasakan? Karena pas di babak awal bermain sendiri ya, terus tiba-tiba emang Mas Farid dan Mbak Wafa tuh kan nggak ada ngabarin sama sekali kalau bakalan datang nonton sampai officialin gitu. Tahu-tahu pas di semi di poin sekitar 7 itu ada Mas Farid kan. Loh, kok ada Mas Farid gitu kan. Tiba-tiba datang, ya seneng sih, jadi maksudnya bisa dibantu koreksi dan ngasih masukan dan menyaksikan kembali setelah 2 tahun nggak berlaga di Sirnas dan sekarang berlaga dan akhirnya juara. Dan pada saat itu kamu ngecek bener Farid ya, bukan halusinasi ya? Bukan. Oh, oke, kita takutnya kan halusinasi karena mungkin mainnya terlalu powerful atau gimana kan? Oke, kita bicara tadi kamu kan udah off dari bisa dibilang kejuaraan ini udah lama ya. Terakhir juara itu dari tahun 2018 di Sirnas itu kan. Nah, kalau bisa dibilang menyangka nggak sih di tahun ini masih ternyata bisa juara lagi dan juara 1? Nggak nyangka sama sekali? Enggak. Atau kamu nggak punya prediksi sebelumnya? Cetek atau Nggak. gimana? Enggak. Buat juara, buat masuk final aja enggak ya kak. Jadi memang benar-benar let it flow aja gitu. Oke. Cuman bukan let it flow aja sih mas, kayak lebih ada orang yang menaruh harapan gitu ke Mega. Nah itu sih, kesempatan itu yang nggak boleh Mega sih. Kayak ini pertama kalinya lagi aku final di sirkuit nasional setelah terakhir main di sirkuit nasional dan masuk final itu di tahun 2018 kan. Jadi kayak ngerasa tegang, terus apa ya, kayak jadi sedikit agak beban sih, maksudnya bebannya wah gue ternyata masih bisa ya main di final gitu, selevel sirkuit nasional kayak gitu. Well, Mega, tadi di awal itu kamu sempat nyinggung kan bahwa 1-2 tahun ke depan itu kamu akan mencoba kembali bisa dibilang apa,
aktif di dunia bulu tangkis lagi ya Mei gitu. Nah tapi kita juga sama-sama tahu bahwa kesibukan kamu ini bukan hanya sekedar hidup untuk bulu tangkis atau hidup seperti Larry, enggak gitu kan. Tapi masih ada kesibukan-kesibukan lain gitu. Nah diantaranya kayak menjadi brand ambassador untuk sebuah merek gitu kan. Terus juga kesibukan kamu menjadi, kalau di Bandung atau kalau di Tanah Sunda itu kan mojang jajaka istilahnya kayak gitu. Wisata lah ya. Yes gitu. Cara seorang Aprilia Mega Ayu Swastika membagi waktu di antara kesibukan semuanya itu seperti apa? Kalau untuk 1-2 tahun lagi atau di awal tahun Mm-mm. itu sebenarnya kayak mau ini sih, kan karena Mega sekarang udah semester 5 ya, mungkin semester berikutnya udah mulai makin sibuk. Nah, Mega mau ini sih, apa namanya, negosiasi ke pihak kampus gitu, untuk bisa nggak ya Mega minta di-spend untuk Pernah masuk kampus? Dispennya Dispennya bakal 2 bulan lagi atau 2 tahun nih sekarang dispennya nih. Nah, untungnya di kampus Mega tuh Universitas Bandar Lampung ini tuh sangat memudahkan Mega untuk berkarir gitu di dunia badminton gitu. Jadi kayak sangat-sangat mendukung. Seperti sekarang dan minggu depan mau ada menghadapi pertandingan lagi kan Komnas. Itu tuh mereka ngasih Mega dispen selama 2 bulan kayak gitu kan untuk persiapan. Semoga di tahun depan itu Mega juga dimudahkan gitu oleh Amin. kampus buat lebih berprestasi di luar kampus tapi tetap membanggakan kampus seperti itu. Kalau untuk brand ambassador segala macam kan itu hanya kunjungan itu kan sekitar 1-2 kali dalam sebulan dan sisanya hanya melewati sosial media. Jadi Mega bisa mengatur waktu Mega. Nah, sedikit kendala Mega itu sebenarnya adalah teman sparring atau teman latihan di Bandar Lampung sendiri gitu. Itu yang membuat Mega kadang, sebenarnya Mega tuh mau banget buat pertandingan di luar negeri atau pertandingan apapun, cuman kadang Mega ngerasa kurang pede karena kualitas latihan Mega ini masih kurang Mas. Jadi itu yang membuat Mega nggak pede buat tampil di turnamen. Cuman Mega semoga ya tahun depan ini Mega lebih maksimal lagi untuk 1-2 tahun ke depan di dunia badminton, karena Mega mikir nggak selamanya juga Mega bakalan ada di dunia badminton. Jadi untuk 1-2 tahun ke depan ini Mega Sedih. untuk 1-2 tahun ke depan ini Mega mau memaksimalkan diri Mega di dunia badminton seperti itu. Kalau memang tidak ada apa namanya, Aral melintang. kalau kuliahnya sedikit tidak terbantu, kemungkinan Mega mau cuti dulu di kuliah dan fokus di badminton 1-2 tahun. Setelah itu lanjut kuliah dan Keluarga. berpindah mencari cuan yang lain gitu. Oke, baiklah, ada yang ingin ditambahkan lagi kah? Iya. Tadi kan Mega menyinggung kadang kurang pede karena apa tadi kamu bilang Kualitas latihannya kurang. Iya. Saya kan jujur aja baru melihat mainnya Mega secara apa ya, langsung benar-benar mengamati itu kan baru 2 pertandingan kemarin ya, semifinal dan final. Sebelumnya hanya sekilas-sekilas saja. Bahkan di Indo Prima Open pun jujur aja kan waktu itu nggak nonton Mega terus karena kan kita sibuk ngurus event kan. Jadi barulah 2 pertandingan ini ngelihat Mega main. Ya kalau dari 2 pertandingan mendampingi Mega sih sebenarnya secara teknik, secara Mega nih bisa dibilang memang masih satu level di atas pesaing-pesaingnya di Sirnas ini menurut saya ya. Karena yang pertama memang Mega paling senior, 22 tahun dan rata-rata kemarin tadi itu saingannya masih belasan. Jadi Mega memang paling senior. Jadi dia yang pertama masih menang pengalaman jauh dibanding yang lain. Lalu setelah itu secara power pun bisa dibilang jauh sekali Mega masih di atas pesaing-pesaing yang lain secara power ya. Jadi kalau Mega itu sebenarnya misalkan fisiknya masih sangat prima, kalau dia mainnya nyerang-nyerang terus habis itu lawan.
Oke. Masalahnya, ya benar kata Mega tadi kan kualitas latihannya sudah tidak maksimal lagi. Jadi jujur aja saya khawatir gitu kalau dari awal Mega ini main sudah nyerang terus gitu. Takutnya di awal nyerang oke lah bisa dapat poin. Saat kedua udah habis. Makanya dari awal kemarin saya sering bilang sama Mega, jangan langsung nyerang dulu ya sambil kita meraba kekuatan lawan, tapi nggak langsung dari awal nyerang karena saya tahu fisiknya Mega sudah nggak se-fit dulu lagi, dan itu pun kelihatan sebenarnya. Ketika lawan itu ngajak Mega main cepat, ya artinya kakinya Mega ini harus bergerak secara cepat terus menerus, itu dia udah agak kewalahan, apalagi dapat bola-bola depan kanan, itu dia udah berat banget kalau melangkah ke depan. Tapi yang lain secara pengalaman, power, teknik, dia masih jauh lebih unggul dibanding saingannya di sirnas ini ya. Jadi ya semoga kalau memang masih mau serius di bulu tangkis, kalau sampai 1-2 tahun ke depan bisa mendapatkan latihan yang maksimal, saya sih yakin dia masih bisa bersaing di level nasional sudah pasti, dan saya yakin masih bisa bersaing di level internasional. Oke, terakhir dalam satu kata, apa tips dari Anda untuk meringankan kaki yang berat? Satu kata ya, nggak boleh lebih. Sholat. Mei, kamu apa Mei? Latihan. Oke, good. Oke, di luar itu semua, di luar pencapaian Mega, terus juga sekarang Mega sudah menjadi a part of Indoprima Badminton Club family gitu kan, dan di luar juga drama-drama yang bermunculan tadi gitu kan, kita sama-sama berdoa supaya apapun yang nanti kedepannya akan terjadi itu bisa menguntungkan, baik itu buat klub dan juga buat para atletnya. Panjang umur perjuangan. Terima kasih Miftah Farid Lutfianto dan Aprilia Mega Ayu Swastika sudah berbagi informasinya di Diary of Indoprima Badminton Club. Sampai jumpa di Diary of Indoprima Badminton Club episode selanjutnya. Bye.